Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Abdul Azam Amani yang akan menjadi moderator dalam agenda presentasi dari kelompok satu kali ini, yang akan mempresentasikan perbandingan pendapatan nasional dari negara Indonesia dan juga negara Cina. Sebelumnya, kelompok satu itu beranggotakan dari saya sendiri, yaitu Abdul Azam Amani dan juga Aditya Arif Firmansyah, lalu Adel Flora Aulia, lalu Alifah Yumuna Apriansyah, dan Alifah Nur Aryandini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok satu, yang dimulai dengan perbandingan pendapatan nasional dari kedua negara yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Adel Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adel Fraulia dengan NIM 2504081. Halo semuanya, pernah gak sih kalian penasaran kalau ekonomi Indonesia disandingkan dengan raksasa ekonomi dunia seperti Cina, seberapa jauh sih bedanya? Hari ini kita akan bedah datanya. Pertama, mari kita lihat data pendapatan nasional Indonesia dari 2010 sampai 2023. Secara umum, tren itu naik, meski sempat ada penurunan di sekitar tahun 2014 sampai 2015, dan hantaman pandemi di tahun 2020. Ekonomi kita terbukti tangguh. Lihat di ujung kanan, di tahun 2023, kita berhasil rebound kuat menembus angka di atas 1,3 triliun US dollar. Ini tanda pemulihan yang sangat positif. Sekarang kita lihat pendapatan nasional Cina. Grafik ini menunjukkan skala yang benar-benar masif. Perhatikan konsistensinya. Hampir tidak ada penurunan yang berarti. Dari sekitar 6 triliun US dollar di tahun 2010, pendapatan nasional mereka melesat tajam hampir menyentuh 18 triliun US dollar di tahun 2023. Jadi, apa kesimpulannya? Jika disandingkan, skala ekonomi Cina memang belasan kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Tapi, jangan berkecil hati. Data Indonesia menunjukkan fondasi yang kuat. Kita punya pola pertumbuhan yang stabil meski diterpa badai global. Nah, itu dia perbandingan singkat pendapatan nasional Indonesia versus Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Aryandini dengan NIM 2500833. Nah, sumber pendapatan nasional Indonesia itu berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga hibah. Pajak merupakan kontributor terbesar yang meliputi pajak dalam negeri seperti pajak penghasilan yaitu PPH dan pajak penambahan nilai PPN, serta pajak internasional seperti bea masuk dan keluar. Nah, PNB berasal dari sumber daya alam, migas dan non-migas, hasil kekayaan negara yang dipisahkan seperti dividen BUMN dan layanan pemerintah. Sedangkan hibah itu adalah pemberian dari pihak luar negeri atau dalam negeri. Nah, pajak itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, itu ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak atas penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau kegiatan lainnya. Lalu, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Lalu yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Lalu ada pajak bea masuk dan keluar. Ini tuh pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor. Lalu ada pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Ini tuh pajak tambahan untuk barang-barang tertentu yang dianggap mewah. Nah, yang selanjutnya itu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, jenisnya itu ada yang pertama PNBP sumber daya alam. Ini tuh meliputi hasil dari migas, minyak, bumi, dan gas, dan juga non-migas. Contohnya pertambangan, kehutanan, dan juga perikanan. Lalu ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya itu ada dividen dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Lalu ada dari pendapatan pelayanan. Contohnya dari pendapatan dari Badan Layanan Umum.
seperti biaya layanan rumah sakit atau pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada hibah. Nah, hibah itu merupakan bantuan yang diterima dari negara lain, badan internasional, atau lembaga lainnya tanpa ada kewajiban timbal balik. Jadi hibah itu kayak hadiah gitu. Dan dapat berupa devisa, barang jasa, atau surat berharga. Lalu ada sumber pendapatan nasional dari negara Tiongkok yang berasal dari pajak, terutama pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga pajak penghasilan badan, serta perdagangan internasional yang sangat besar. Sumber lainnya itu meliputi industri manufaktur, termasuk elektronik, otomotif, dan tekstil. Lalu ada investasi asing langsung, dan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan juga logam. Nah, yang pertama itu ada pajak ya tadi. Pajak merupakan sumber pendapatan paling penting bagi pemerintah Tiongkok. Kenapa? Karena sumber pajak ini terbesarnya itu dari pajak pertambahan nilai atau PPN, diikuti oleh pajak penghasilan badan. Nah, yang kedua itu ada perdagangan internasional. Tiongkok itu adalah salah satu negara eksportir dan importir terbesar di dunia. Surplus perdagangan yaitu selisih antar nilai ekspor dan impornya itu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Lalu yang ketiga itu ada industri manufaktur. Nah, industri manufaktur Tiongkok adalah pusat manufaktur global dengan industri besar dalam elektronik, otomotif, dan juga tekstil. Nah, kontribusi sektor manufaktur ini tuh terhadap PDB sangat besar, dorong oleh sektor industri yang berkembang pesat. Nah, yang keempat itu ada investasi asing langsung. Nah, Tiongkok itu berhasil menarik investasi asing yang signifikan. Jadi orang tuh banyak yang berinvestasi di Tiongkok ini. Pendapatannya itu diperoleh dari dividen, bunga, dan juga keuntungan modal dari perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Yumna Arfiansyah dengan NIM 2506349. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai realisasi pendapatan Indonesia dan negara China pada tahun 2023. Bisa dilihat pada diagram di samping ini. Nah, untuk Indonesia sendiri pada tahun 2023 menggunakan sebesar 3.061,2 triliun yang digunakan untuk belanja kementerian atau lembaga sebesar 1.000,8 triliun dan belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 1.245,6 triliun. Dan yang terakhir adalah untuk belanja transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Digunakan untuk sektor-sektor seperti kesehatan yang digunakan untuk program JKN, BPJS, dan lain sebagainya. Untuk pendidikan yaitu program PIP, KIP kepada siswa dan mahasiswa, perlindungan sosial, subsidi seperti subsidi BBM, listrik, dan pajak penghasilan atau pupuk untuk petani. Untuk ketahanan pangan sendiri ada program food estate, dan untuk infrastruktur yaitu untuk merehabilitasi atau membuat infrastruktur yang menumpu kegiatan yang ada di Indonesia. Untuk negara China sendiri, pengeluaran pada tahun 2023 atau pendapatan negara digunakan untuk sektor kesehatan, untuk jaminan sosial dan ketenagakerjaan, untuk pengeluaran lingkungan atau energi hijau, untuk infrastruktur, untuk transportasi atau konstruksi transportasi, serta digunakan untuk membayar utang negara, serta untuk belanja investasi dan untuk cadangan pangan dan material. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai realisasi pendapatan. Terima kasih. Saya Aditya Ari Firmansyah dengan NIM 2506319. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kedua negara tadi, yaitu Indonesia dan Cina, dalam mengoptimalkan pendapatan nasional mereka. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu permasalahan apa yang dialami oleh Indonesia dalam mengoptimalkan pendapatan nasional mereka.
Permasalahan yang pertama itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi terlalu terfokus atau terkonsentrasi kepada kota-kota besar, sedangkan wilayah-wilayah lain di luarnya itu malah menjadi tertinggal. Hal tersebut membuat adanya kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah. Tentunya hal ini membuat daya beli masyarakat menjadi rendah, sehingga ini akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Lalu permasalahan yang kedua itu ada ketergantungan pada sektor primer. Ekspor Indonesia sendiri masih terlalu bergantung kepada komoditas mentah seperti kelapa sawit, batu bara, dan lain sebagainya, sehingga rentan mengalami fluktuasi harga pada pasar global. Lalu permasalahan ketiga adalah produktivitas SDM yang rendah. Perlu teman-teman ketahui, di Indonesia sendiri, tenaga kerja yang kita miliki itu sebagian besar merupakan lulusan SMP, SMA, dan SMK. Hal ini membuat keterampilan kerja mereka sendiri dinilai kurang produktif dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga membuat barang dan jasa tersebut berdaya saing lemah di pasar global. Lalu permasalahan yang keempat adalah korupsi dan birokrasi yang rumit. Inilah yang menjadikan investasi yang seharusnya meningkatkan pendapatan nasional kita itu menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan para investor kurang percaya kepada kita akibat adanya korupsi dan birokrasi dengan perizinan yang sangat rumit. Selanjutnya saya akan membahas apa aja sih permasalahan yang dialami oleh Cina dalam mengoptimalkan pendapatan nasional mereka. Permasalahan yang pertama adalah ketergantungan berlebihan pada investasi dan ekspor. Sejak dulu, ekonomi Cina sangat bergantung pada investasi dan ekspor. Tetapi, makin ke sini, hal tersebut malah membuat mereka rentan terkena guncangan eksternal seperti perang dagang antara Cina itu sendiri dan Amerika Serikat. Dan juga berisiko mengalami overcapacity produksi atau kelebihan kapasitas produksi. Hal inilah yang membuat konsumsi domestik di Cina itu menjadi rendah atau lemah, dikarenakan deflasi dari kelebihan kapasitas produksi tadi. Lalu permasalahan yang kedua adalah krisis properti. Perlu teman-teman ketahui, sektor properti di Cina itu menyumbang 25-30% ke pendapatan nasional. Sehingga saat terjadi penurunan tajam di sektor properti ini sendiri, akan langsung melemahkan pendapatan pemerintah daerah dan juga menurunkan kepercayaan konsumen. Karena banyak konsumen yang menginvestasikan tabungan mereka ke sektor properti. Lalu permasalahan yang ketiga adalah penurunan demografi. Berkurangnya tenaga kerja produktif di Cina yang diakibatkan oleh angka kelahiran mereka yang semakin menurun, ditambah lagi penduduk lansia mereka yang terus-menerus bertambah, sangat berpotensi dalam menurunkan produktivitas mereka, dan juga menghambat peningkatan pendapatan nasional. Nah, baik, akhirnya telah selesai presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional Indonesia dengan Cina sama-sama relatif meningkat dari 2010 sampai 2023. Namun, Cina tumbuh jauh lebih besar dan cepat dibanding Indonesia. Dari permasalahan yang dialami kedua negara tersebut, perlu adanya optimalisasi pendapatan nasional di kedua negara tersebut dan membutuhkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan pemerataan dan efisiensi ekonomi. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1, semoga menjadi ilmu baru yang dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami kelompok 1 termasuk saya sebagai moderator ingin memohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.